Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmaul Husna. Insyaallah hari ini kita akan belajar asma-asma Allah yang lainnya dan kita memasuki pembahasan Al-Hadi, yaitu yang Maha memberi petunjuk. Pemirsa pernah nggak sih kesasar di jalan kemudian buka aplikasi buat nunjukin kita jalan? Yang segitu hebatnya aja kadang-kadang dibikin nyasar. Nah, pemirsa bayangkan kalau kita minta petunjuknya sama Allah, nggak ada kalimatnya nyasar, nggak ada judulnya kesasar, nggak ada judulnya ketemu jalan buntu. Yang ada jalan buntu jadi jalan raya, ya kan? Nah, seperti apa pemirsa? Insya Allah kita akan belajar sebentar lagi. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ummati walhamdulillah rabbil alamin. Makasih Bang Hafiz. Dan selamat ayo kasih tahu. Kita pemirsa. Nerusin. Selamat melanjutkan Odoj. Iya, juz berapa ya? Juz 17. Nuzulul Quran ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ngasih petunjuk nih sama kita semua. Dan petunjuknya itu langsung brak gitu loh. Kita kan nggak ngalamin proses turunnya Quran berangsur-angsur, pemirsa, nggak ngalamin. Kalau zaman Nabi ya sampai kepada sahabat-sahabatnya itu ngalamin berangsur-angsur. Kadang-kadang Nabi nungguin mana nih kok nggak turun-turun gitu ayat berikutnya gitu. Nah kita nih beruntung karena udah langsung pol satu Quran penuh. Nah tinggal kita pakai aja gitu. Kalau kita pakai maka insya Allah petunjuk itu akan datang karena dia adalah Al-Hadi yang Maha memberikan petunjuk. Dan petunjuk itu sudah diberikan namanya Quran. Di Quran itulah semuanya ada. Nanti kita akan buktikan betulkah semuanya itu ada di Quran. Karena Papa pernah men-challenge Allah Subhanahu Wa Taala juga. Beneran nih ada gitu nih petunjuknya. Coba nih saya mau yang susah nih ada nggak gitu. Kata bener loh ada gitu. Nah, kita ngaji dulu. Lanjutin Bang Hafiz. Tapi kita ngajinya surat Al-Baqarah kaitan dengan nuzul Quran ya. 185. Surat Al-Baqarah ayat 185 halaman 28. Dengerin aja Kawida Kakumi, Bang Hafiz disimak ya. Pemirsa bismillah. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk buat umat manusia. Asli loh ini. Petunjuk semua hal, pengen kaya, pengen seneng, pengen sehat, pengen sukses, pengen jaya, pengen jualan, pengen beli, pengen bayar, pengen terima duit, pengen ngirim, pengen ngangsur, pengen bisa nikah, pengen punya anak, pengen hidup kemudian mulia, sampai kemudian pengen masuk surga. Semuanya ada lengkap pol di dalam Al-Quran. Ini di ayatnya. Diperhatikan layar kacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Saya megang banget nih ya, Kak Wirda, Bang Hafiz, Papa megang banget. Oh, di dalam Al-Quran ini ada petunjuk dia. Nah, pertanyaannya kan bener nggak sih gitu. Contoh misalkan, Papa bercanda tuh sama Allah, Papa tulis nih, kalau saya pengen motor gimana? Gitu. Mana petunjukmu? Saya mesti kemana? Saya mesti gimana? Kalau saya pengen mobil, dan mobil yang Papa minta itu langsung Mercy lagi. Iya loh, 2003. Dan saya kalau beli mobil aja itu harus ngegusur satu rumah, karena nggak bisa naruh di depan rumah. Terus kalian Papa bilang, ya udah sekalian perjalanannya deh. Gimana petunjuknya nih? Papa tulis tuh. Coba kalau saya mau jual rumah, mau dapat rumah, gimana caranya? Kan nggak ada tertulis di sini, mana coba? Orang kalau mau nikah mana? Terus jodohnya di mana? Petunjuknya apa? Dan seperti apa? Ya terusin aja setelah yang berikut ini. Pak, aku izin bikin solo Iya, ya. iya, bismillah. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Sallu ala nabi. Dan ternyata hebatnya Quran ini luar biasa. Itu dibikin general gitu loh. Coba misalkan kalau petunjuk Allah begini, saya pengen punya rumah, gimana petunjukmu ya Allah? Lalu Allah bilang kamu S3 dulu. Waduh repot itu. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Udah datang. Sahur. Alhamdulillah. Terima kasih Kakku. Sorga dah birrul walidain. Hafiz mau? Gampang jadi anak dapat sorga mah. Layanin aja ya bapak emaknya, ayah ibunya, papa mamanya, sorga. Masya Allah. Baik, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, jadi kan katanya Al-Quran itu petunjuk dan Allah itu maha memberi petunjuk. Iya. Tapi mana gitu loh. Nah dulu kan itu kan sifatnya abstrak ya. Maksudnya sifatnya tuh kayak gak jelas itu buat Papa, Bang Hafiz ya, Kak Wida, Kak Kumi dan pemirsa Asmaul Husna Mestor TV. Jadi pencarian saya tuh dari mulai kertas tertulis gitu pemirsa. Jadi saya tulis tuh, emang ada petunjuknya beneran, langkahnya kayak apa. Dan ternyata hebatnya Quran ini luar biasa. Itu dibikin general gitu loh. Abis itu bisa dibikin apa aja. Jadi kayak air putih gitu loh. Mau dibikin sirup warna merah ya lu tinggal campur sama sirup warna merah. Lu mau kopi tinggal masukin kopi. Mau bikin susu ya tinggal masukin susu. Mau energin tinggal masukin energin gitu loh. Jadi base-nya sama ya? Base-nya sama. Dan ini kan memudahkan semua orang. Coba misalkan kalau petunjuk Allah begini. Saya pengen punya rumah. Gimana petunjukmu ya Allah? Lalu Allah bilang kamu S3 dulu. Waduh repot itu. Repot. Jadi nggak general lagi. Atau kamu harus tinggal di Ketapang dulu, Tangerang. Aduh, gimana caranya buat orang Depok, buat orang Kalimantan? Ya kan, di situ Papa ketemu keluar biasaan Allah Al-Hadi. Al-Hadi maha memudahkan. Kalau Al-Hadi tidak memudahkan, bukan Al-Hadi dong. Nah sekarang kita lihat nih. Kita lihat ya, misalkan dari ayat 6 dan 7 surat Al-Fatihah saja. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini udah langsung kena nih saya. Langsung kena nih saya. Kita langsung kena.
Ini kan artinya apa? Ya Allah, kami minta petunjuk-Mu ya Allah. Ya. As-sirat di sini tidak dirinci sama Allah. Al-mustaqim juga tidak dirinci sama Allah. Itu menjadikan mudah buat kita, artinya petunjuk apa saja. Tapi yang on the right track gitu loh, yang benar-benar on the track. Nah pertanyaannya, pernahkah kita minta petunjuk abis-abisan sama Allah, geber-geberan? Kita tahu kok. Bukan cuman nggak pernah geber-geberan, nggak pernah minta petunjuk kok. Sholat 2 rakaat atau sholawat atau doa lah, merintih, berbisik lah, whispering, berbisik saja, whisper gitu kan, bukan whipper. Doa gitu, ya Allah, gimana caranya ya supaya saya jadi orang kaya? Ngomong begitu kita nggak pernah gitu loh. Harusnya ketika kita sholat dikasih waktu kan sama Allah. Setiap rakaat sholat, setiap rakaat itu pula kita meminta sama Allah petunjuk. Tapi siapa yang kemudian sholatnya berisi konten minta petunjuk? Nggak ada. Kenapa? Nggak ngerti dia apa yang dia sholatin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Toto amin. Nggak membekas itu. Nggak. Kita datang kepada Allah dengan spirit kita seperti buka aplikasi aja begitu. Serius, matanya konsen, ada yang ngajak ngomong juga nggak dengar. Kenapa? Konsentrasi, nyari-nyari barang gitu loh. Sama Allah nggak gitu. Ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk-Mu ya Allah. Petunjuk apa? Ayat 8, ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya lagi pengen A, tapi jangan sampai A ini apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jangan sampai A ini saya dapatkan dalam keadaan engkau nggak suka. Engkau nggak redo, malah engkau laknat, lalu engkau bikin sesat jauh gitu dari apa yang saya mau tuju. Kayak kita mau ke Jogja, tapi jadinya malah misalkan ke Riau gitu, jauh banget kan gitu. Jauh. Banyak orang yang pengen punya rumah tapi nggak selamat. Banyak, asli banyak. Nah ntar step selanjutnya di segmen berikutnya, Papa mau cerita tentang steppingnya. Yang ternyata kalau kita lakukan langkah ini, maka Al-Hadi akan turun. Memberikan petunjuk buat kita. Dan yang Papa baru baca nanti, itu baru 5 ayat. Pertama surat Al-Baqarah. Itu udah ngasih petunjuk banget, apalagi satu Quran. Mau bukti? Kita lanjutkan setelah berikut ini. Sambil nyaur dong. Sambil nyaur, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pemirsa nyaur pakai energen biar energinya nambah pada saat puasa. Full, energi full. Bismillah. Kata Allah, itu urusan aku, urusan kamu sholat aja. Nggak usah mikirin. Yang kamu harus pikirin, bawa yang kamu pengenin ke aku, kata Allah. Ketemu aku dong. Jangan cuma percaya nggak mau ketemu aku, percaya doang tapi kamu nggak datang. Dipersembahkan oleh Pak, di segmen 2 kan Papa bilang, bahkan petunjuk itu udah bisa didapatkan di 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Emang bener 5 ayat aja cukup buat jadi Bodoh, petunjuk? Quran mah 1 ayat juga cukup. Bismillahirrahmanirrahim cukup. Asal bener mah. Bismillahnya loh, dengan nama Allah. Nah kita kan suka mikirnya pakai duit. Pakai selain Allah, apa-apa dan siapa-siapa selain Allah. Padahal dengan Bismillahirrahmanirrahim aja udah cukup semuanya. Ya Bismillah aja gitu. Kita lihat ya. Kita baca dulu nih ayatnya. Perhatikan pemirsa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Minta kan tuh? Ya Allah minta petunjuk begini begitu begini, pengen hamil lah, pengen apa segala macam. Terus kata Allah apa? Alif lam mim. Bagi Papa terdengar kalimat itu adalah oke, aku kabulkan. Kamu mau tunjuk? Nih alif lam mim. Langsung dijawab sama Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nih satu kitab aku beri. Yang kamu mau cari satu kitab. Penuh.
Tapi buat siapa petunjuk itu? Lil muttaqin, yang bertakwa. Dan ini siapa aja bisa bertakwa. Persoalannya mau nggak? Itu aja kok. Hah? Tadi saya bilang, Papa bilang, syaratnya kalau syaratnya ini tidak general, mati kita. Saya pengen beasiswa Pak Ustadz. Iya, kalau lo bisa jadi anak angkatnya Yusuf Mansur bisa. Wah, susah kita. Gimana nemunya? Tapi kalau bertakwa, asal mau bos. Mau nggak? Persoalan itu aja. Terus dijabarin sama Allah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama kata Allah, percaya dulu aku bisa mengeksekusi itu. Percaya dulu kepada yang maha gaib. Bayangkan seperti ini saudara, Anda punya jam tangan bergaransi rusak, lalu Anda datang ke toko jam tangan. Sampai di toko jam tangan kita ngisi belangko bla bla bla, kemudian ditaruh kan jam tangan itu. Lalu jam tangan itu dibawa ke dalam, kita nggak lihat tuh. Dia betul ini kagak lihat di belakang. Tapi once lu balik lagi, udah rapi tuh jam tangan. Kira-kira contohnya seperti itu tuh, pekerjaannya Allah yang maha gaib mengeksekusi apa yang kita minta untuk diberikan petunjuk. Kedua, yuqimunas sholat. Sholat. Ntar kita tanya, apa urusannya kita sholat? Hah? Sama bisa punya rumah. Kata Allah itu urusan aku, urusan kamu sholat aja. Nggak usah mikirin. Yang kamu harus pikirin, bawa yang kamu pengenin ke aku kata Allah. Ketemu aku dong. Jangan cuma percaya nggak mau ketemu aku. Percaya doang tapi kamu nggak datang. Percaya dong. Tapi habis percaya kita datang. Nah datangnya itu yuqimunas sholat. Yang ketiga kata Allah apa? Datangnya bawa sesuatu dong. Masa tangan kosong. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita sholat tuh bawa sesuatu. Jangan tangan kosong. Bawa sedekah. Habis itu digaransi sama Allah. Apa digaransinya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Allah tahu ya kalau bagi pecinta petunjuk dia akan nyari petunjuk sebanyak-banyaknya dong. Iya dong. Apalagi Pak? Apalagi Pak? Gitu dong. Iya kan? Bagaimana lagi Pak? Gitu dong. Kita nggak cukup cuma satu aja. Misal gini, Pak saya pengen gini deh, pengen jalan-jalan. Ya coba lo ke Garut. Terus berhenti di situ. Enggak bos, pertanyaan net pasti begini. Emang ada apa di Garut? 2. Nanti ke sana gimana? 3 tuh udah. Terus sana ngapain aja? 4 tuh udah. Nah Allah bilang, ya oke nggak cukup dengan 2 ayat sebenarnya. Ya ini satu Quran penuh. Tapi kata Allah apa? Dengan begitu saja ayat 5-nya bunyi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kamu akan dapat petunjuk dariku kata Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan kamu nanti bakal jadi orang yang sukses, orang yang senang, orang bahagia, orang yang jaya gitu. Jadi sebenarnya Allah tuh udah ngasih jalan yang mudah ya, cuman kadang manusianya yang Iya cuman gitu doang. Percaya sama dia, datang, kemudian bawa sesuatu. Udah. Dan ternyata saya bukti itu, Papa buktiin tuh kamu Wirda. Sama Mercy. Cerita Mercy kan tadi. Dan orang suka marah-marah sama Papa, kok jadi dunia sih? Nggak ada yang dibawa kepada Allah tuh jadi judul dunia tuh nggak ada. Semua yang dibawa kepada Allah Jalla Jalaluh itu jadi ibadah dan amal soleh. Keren nggak? Ya Allahu ya Hadi, ya Allahu ya Hadi, ya Allahu ya Hadi, ya Allahu ya Hadi. Datang deh. Datang dah ke Allah. Datang pemirsa. Mau apa kita? Ya Allah saya pengen punya rumah. Udah datang. Percaya dulu sama Allah. Jangan KPR percaya. Jangan DP. Kalau nggak ada DP bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana? Emang kata Allah Pak kalau kamu minta rumah harus ada DP? Oh susah Pak. Susah Bu. Tapi kan yang Allah bilang apa? Kamu mau petunjukku? Alladzina minuna bil ghaib. If you believe. Gitu. Nah kita believe-nya ke duit. Ya kalau kagak ada duit, itu kan berarti percaya kuat banget sama duit, pemirsa. Kayaknya kalau kagak ada duit, kagak ada rumah. Apaan sih? Langsung sampai nyampe nih kita berarti ya. Nyampe. Pemirsa, Masya Allah, nggak terasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Yes. Besok ya Kum ya. Manfaatin Al-Hadi dan manfaatin Qurannya. Iya. Percaya sama Allah, Percaya sama Allah. datang ke Allah, Datang ke Allah. dan bawa sesuatu. Dan bawa sesuatu. Mantap.
Ya pemirsa, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sudah belajar tentang Al-Hadi yang Maha memberikan petunjuk. Mungkin ada sebagian pemirsa di sini yang seumuran sama Wirda yang sekarang lagi bingung nih, pengen lanjut kuliah kemana. Kita pasti pengen kan butuh petunjuk, gimana sih cara masuk ke perguruan tinggi, apalagi kalau pengen dapat beasiswa. Kemana kita harus pergi, bagaimana cara apply beasiswa, dan di mana beasiswa itu berada. Jadi kita harus datang dulu nih pemirsa kepada Allah, nanti biar Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Yang penting selalu berdoa, meminta, yakin sama Allah dan tidak pernah berputus asa dalam memanjatkan doa. Oke, semoga ada pelajaran baru dan hikmah baru yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita minta nggak minta kita udah dijaga. Kita harus minta perlindungan dari Allah terhadap diri kita sendiri kan. Kita ini kan sering banget nyelakain diri kita sendiri itu. Sering banget kita nyelakain diri kita sendiri. Sedekah itu al-mu'min. Kita nitipin sama Allah nih duit sedekah kita. Oh, kalau nggak pulang jadi 700. Ya emang cara berpikir kita bukan cara berpikir Allah. Pasti. Langkah kita udah pasti juga bukan langkah Allah. Metro TV. Dipersembahkan oleh